Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak ibu ya? Sudah pada sarapan belum? Belum. Sudah pada begini belum? Belum. Kalau belum begini tinggal begini ibu ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Paraan Temanggung yang insya Allah semuanya senantiasa diberkahi, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Setiap tarikan napas dan hembusan napas yang kita lakukan, mulai bangun dari tidur kemudian di pagi hari kita beraktivitas sampai sore hari, dan di malam harinya kita istirahat kembali untuk tidur, itu semuanya adalah karunia kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sedikit di antara manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya manusia diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tak ada satupun di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Maka segala kenikmatan baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang terasa ataupun tidak terasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan yang datang kepada kalian semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani magbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh manusia? As-sihah wal firaq. Nikmat ketika mendapatkan kesehatan dan nikmat ketika mendapatkan waktu luang. Begitu banyak orang dalam keadaan sehat,
dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dikala orang sedang dalam keadaan sehat dan kesehatannya justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi berpesan kepada kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamika." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan sehat, maka ketika ditanya dia akan menjawab, "Bagaimana kabar Anda?" "Alhamdulillah sehat walafiah." Banyak orang sehat secara fisik, secara jasmani, tapi belum tentu punya kemampuan untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban orang beriman ketika ditanya oleh seseorang, "Bagaimana kabarmu?" jawabannya adalah, "Alhamdulillah sehat walafiah." Artinya tidak hanya sehat secara jasmani, dia pun punya kemampuan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jawabannya adalah sehat walafiah. Banyak orang sehat tapi tidak walafiah, maka sama dengan banyak orang mengaku sebagai mukmin tapi tidak diberikan, tidak menikmati keimanannya, tidak menikmati keislamannya. Maka ada doa yang senantiasa diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar iman kita, agar Islam kita bisa dinikmati oleh kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa, "Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik." Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dari dicabutnya nikmat keimanan. Bagaimana seseorang yang dicabut nikmat keimanannya? Salah satu di antaranya ketika dia mendapatkan waktu sehat tapi tidak memanfaatkan waktu sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia ditakdirkan sebagai muslim, dia tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut dicabut nikmat keimanan dan nikmat keislamannya. Maka doa-doa yang kita panjatkan senantiasa bagi orang-orang yang masih hidup, doa yang senantiasa dipanjatkan, semoga kita husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu bagi yang masih hidup. Bagi yang sudah meninggal itu doanya apa? Allahumma barik lana, bukannya? Oh, bukan. Doanya apa? Allahumma gfir lahu, kalau itu laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Itu doanya. Tapi bagi mereka-mereka yang masih hidup, kita senantiasa semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini berada dalam keadaan husnul khatimah. Maka indikator seseorang agar senantiasa dan berada dalam jalur husnul khatimah, dia senantiasa menjaga keimanannya, menjaga keislamannya dengan cara ketika Allah memberikan waktu sehat, dia maksimalkan sesuai dengan kemampuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, di dalam surah At-Taghabun ayat 16. Jadi ketakwaan kita ini akan sangat bergantung kepada kemampuan kita. Jadi ketakwaan kita tidak bisa melihat si A, si B, si C, sebab keadaan seseorang itu akan sangat berbeda-beda keimanannya. Sebab iman itu al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu fluktuatif, kadang di atas, kadang di bawah. Siapa di antara ibu-ibu dan bapak-bapak imannya selalu di atas, tidak pernah kendor imannya? Ada tidak? Oh, saya itu iman naik terus. Ya, ada tidak? Tidak ada. Siapapun dia, mau kiai, mau ustaz, mau ulama,
mau presiden, mau wali kota, mau bupati, pasti imannya senantiasa naik dan turun, fluktuatif. Al imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Maka agar iman kita itu senantiasa naik dan naik, salah satunya tadi nikmat kesehatan haruslah dimaksimalkan oleh kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat ketika mendapatkan waktu luang. Tidak semua yang memiliki waktu luang bisa datang ke pengajian seperti ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Bu? Ada orang punya waktu luang tapi sedang malas. Ayo pengajian yuk. Tanya dulu snacknya apa? Lemper. Alah lemper neng pasar akeh. Nah, seperti itu. Tadi tidak semua orang kemudian punya waktu luang dia mau datang ke pengajian-pengajian. Maka orang-orang yang senantiasa diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia maksimalkan waktunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersumpah demi waktu, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa demi waktu Allah bersumpah, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang dalam keadaan rugi? Mereka-mereka yang ketika mendapatkan waktu luang tidak digunakan untuk beramal soleh. Itu mereka-mereka yang rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan usia panjang, tidak digunakan usia panjangnya itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, umru ummati baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Ada yang sudah 70 ke atas? Ada? Oh, semoga Allah memberkahi umur panjenengan. Jadi Nabi meninggal itu usia berapa tahun, Ibu Bapak? 63. Ada sebahagian sejarawan mengatakan 64 tahun. Baina lah di antara keduanya. Jadi hidup manusia itu tidak lama. Baru saja saya berumur 7 tahun, sekarang sudah usia 20 tahun. 20 tahun Pak ya. Tidak terasa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyunasin khairun. Sebaik-baiknya manusia itu manusia seperti apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang dipanjangkan usia dan ketika dipanjangkan usia itu perbuatannya, amalannya semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Wa ayyunasin syarrun. Dan sejelek-jeleknya manusia seperti apa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang dipanjangkan usia tetapi kemudian ketika dipanjangkan usia perbuatannya semakin buruk dan semakin banyak bermaksiat, maka itulah seburuk-buruknya manusia. Usianya sudah 60, rambutnya dicat warna pink, giginya pakai teralis, ya, kemudian pakai motor gede, nongkrong di jalanan, ada perempuan prikitiuan begitu. Nah, itu namanya tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi dan semakin rajin untuk bermaksiat, maka itulah seburuk-buruknya manusia. Ya, itulah seburuk-buruknya manusia. Maka nikmat kesehatan dan nikmat ketika mendapatkan waktu luang itu haruslah digunakan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan kita semuanya ketika kita beramal soleh.
Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkannya, melimpahkannya kepada revolusioner kehidupan kita, pendobrak kebatilan dunia, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa berkesempatan bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Yang saya lihat panjenengan semuanya yang hadir pada kesempatan ini adalah wajah-wajah calon penghuni surga semuanya, insyaallah. Ibu bapak ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya, siapa yang ingin masuk surga? Saya ingin lihat siapa yang ingin masuk surga. Ikuti doa dengan saya. Ya Allah ya Tuhanku. Lebih keras lagi, ya Allah ya Tuhanku. Aku ingin masuk surga. Besok. Siap besok? Belum siap. Oh, masuk surga kamu ya? Belum siap. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah jejak perjuangan Muhammadiyah dan risalah Islam berkemajuan. Maka tentu untuk mencapai ke arah sana, kalau kita baca moto Muktamar Muhammadiyah 48, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta adalah ciri-ciri konsep dari seorang yang menggunakan akalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran mengatakan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina wa may yadhakaru illa ulul albab. Orang-orang yang berpengetahuan itu yaquluna amanna bih, mereka senantiasa berucap, berdoa, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakaru, tidak ada yang sanggup untuk mengingat illa ulul albab, kecuali orang yang menggunakan akalnya. Siapa ulul albab? Ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu mereka-mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia berdiri, dikala dia duduk, bahkan dikala sedang berbaring pun dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Islam itu sebagai agama yang tidak bisa dipisahkan dalam segala aspek kehidupan apapun. Maka kalau ada kelompok-kelompok yang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke politik, jangan bawa-bawa agama ke ekonomi, jangan bawa-bawa agama ke budaya, sejatinya orang tersebut tidak memahami agama dengan baik dan tidak menggunakan akalnya. Apa sih yang tidak diatur di dalam kehidupan Islam? Semuanya diatur. Panjenengan masuk kamar mandi ada doanya apa tidak? Apa doanya masuk kamar mandi? Allahumma laka sumtu. Oh bukan. Apa doanya? Allahumma inni. Nah, ada doanya. Doa keluar rumah apa doanya? Bismillahi, bismika Allahumma. Oh bukan. Bismillahi tawakkaltu. Ada doanya. Semua ada doanya. Bahkan ketika menaiki tangga, ketika mengendarai kendaraan dalam keadaan naik, dalam keadaan turun, ada doanya. Nabi mengatakan kunna idza sa'adna fakabarna wa idza nazalna fasabahna.
Kami itu terbiasa ketika menaiki jalan kami senantiasa bertakbir. Ketika kami menuruni jalanan kami bertasbih. Sedangkan ketika nanjak bertakbir tidak. Ya? Doanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena takut ya, semakin supirnya ngebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Itu ada doanya. Ya. Dan bahkan ketika tidur pun ada doanya. Jadi kan ketika tidur mau doa dulu apa tidak? Apa langsung tidur? To the point kan begitu. Nabi mengajarkan ketika mau tidur itu apa yang harus dilakukan, sunnahnya adalah berwudu dulu. Membaca suratul Fatihah 3 kali, membaca suratul Ikhlas 3 kali, membaca suratul Falak 3 kali, membaca suratul Nas 3 kali, lalu diikuti dengan ayat kursi. Lalu kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa dijama. Agar apa? Agar kita terlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Ketika kemudian sudah diucapkan ayat kursi, ditambahkan dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ditambahkan lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Itulah doa-doa yang senantiasa dipanjatkan ketika kita mau tidur, dan itu adalah ciri dari orang yang menggunakan akalnya. Jadi orang yang menggunakan akalnya itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan kehidupannya itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya. Maka Allah itu selalu memuji-muji kepada orang yang menggunakan akalnya. Apa bahasa Allah kepada orang yang menggunakan akalnya? Dengan sebuah pernyataan Allah di setiap ayat yang kita ketahui, misalnya wa inna fi dzalika laayati liqaumi yaqilun. Wa inna fi dzalika la'ibrata liqaumi yatafakkarun, liqaumi ya'lamun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berakal. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mengetahui. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berpikir. Allah senantiasa memuji bagi orang yang menggunakan akalnya. Tapi kepada mereka-mereka yang tidak menggunakan akalnya, Allah selalu mengatakan afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Afala ta'qilun kita terjemahkan dengan bahasa Temanggung, endi utekmu, endi utekmu, kan begitu. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya selalu kemudian dibahasakan oleh Allah dengan bahasa afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Itu menandakan bahwa akal di dalam Islam itu menempatkan yang sangat luar biasa. Maka Muhammadiyah dengan moto ketika Muktamar ke-48 itu memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, sama dengan apa yang tadi dibacakan oleh saya dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi tidak hanya berhenti di sana sekedar berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, lantas kemudian memikirkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Seraya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ibu bapak, ciri orang-orang yang berakal itu ketika beragama, berislam itu basisnya adalah data. Data, fakta, dan logika. Apa itu data dan isinya apa data itu? Data itu berisikan terkait yang pertama adalah dalil nakli dan dalil akli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
Itu dalil nakli. Dalil aklinya apa? Dalil aklinya adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta yang menjadi ilmu pengetahuan. Itulah landasan kita beragama, basisnya adalah data, fakta, dan logika. Maka jika seseorang beragama tidak berdasarkan kepada data, fakta, dan logika, tentu dia akan sangat mudah sekali mengikuti aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Sekarang banyak Bapak Ibu aliran-aliran sesat yang seakan-akan itu benar, tapi salah. Itulah kita berada di era post-truth namanya. Apa itu post-truth? Post-truth itu era ketika kebatilan seakan-akan menjadi kebenaran. Post-truth itu era di mana kebatilan menyamar jadi kebenaran. Sekarang serba susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang batil dan mana yang betul, mana yang hak dan mana yang hoax. Susah atau gampang Ibu? Susah atau gampang? Coba saya ingin bertanya, panjenengan pilih mana? Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta? Pilih mana? Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta? Pilih mana? Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta? Tidak. Oke, perhatikan. Minyak onta cap babi dan minyak babi cap onta. Pilih mana? Minyak onta cap babi. Dan itu hanya bisa dicerna oleh orang yang menggunakan akalnya. Tapi mereka yang tidak menggunakan akalnya, wah ini minyak babi pasti halal. Kenapa? Ada ontanya. Di era sekarang yang disebut dengan era post-truth itu, ketika kebatilan, ketika kemaksiatan menyamar menjadi kebenaran. Maka kebenaran itu ada kebenaran framing, ada kebenaran fakta. Kebenaran framing adalah kebenaran yang di framing berdasarkan kepada pencitraan. Mau mencalonkan pemimpin, pencitraan dulu, belusukan digorong-gorong, ya, belusukan menjadi tukang beca, lalu kemudian menjadi tukang tambal ban, barangkali seperti itu, pencitraan. Jadi kebenaran, kehebatannya, kesederhanaannya di framing, yang sejatinya dia bukanlah seperti itu, bukan aslinya. Maka kesolehan itu ada dua, ada kesolehan by accident, ada kesolehan by design. Kesolehan by accident itu kesolehan seperti artis. Kalau dia tidak syuting, pakaiannya pakai rok mini dan bahkan di atas rok mini. Lalu kemudian pakai you can see, I can see you, kan begitu. Tetapi menjelang Ramadan ada syuting film dengan judul Ramadan menjadi wanita solehah. Dia dandani seperti wanita solehah, pakaiannya pun pakaian yang syar'i. Selepas dia syuting dibuka lagi itu jilbab. Itulah yang disebut dengan solehnya, soleh by accident. Solehnya karena framing, solehnya karena pencitraan. Berbeda dengan kesolehan by design. Kapanpun dan dimanapun dia akan senantiasa soleh, karena memang faktanya dia soleh, dia baik dan rajin ibadah tanpa harus ada kamera. Ya, jadi ciri-ciri kesolehan framing itu, ya, dalam ilmu psikologi itu ibu bapak ada 3 kategori orang. Pertama, ada orang yang masih masuk kepada proses aku diri. Yang kedua, ada orang yang masih pada masa
aku sosial, dan yang ketiga ada orang yang sudah masuk pada masa aku ideal. Apa itu aku diri? Aku diri itu adalah mereka-mereka yang masih mencari proses jati dirinya. Masih mencari proses jati dirinya, tidak tahu akan kemana dan mau kemana orang itu. Itu aku diri. Seperti anak-anak pangki, bu, anak pangki di jalanan, manusia silver, belum tahu, dia tidak tahu bagaimana dan untuk apa hidupnya, tidak tahu orientasi untuk hidup. Yang kedua, aku sosial. Aku sosial itu segala perbuatannya itu ingin dilihat orang lain. Kalau habis sholat tahajud, posting status, oh tadi malam saya habis sholat tahajud, di balik sholat tahajud yang saya lakukan ternyata ada tikus. Kalau dia melaksanakan haji, alhamdulillah saya melaksanakan haji yang ke-9 kali. Selain kemudian saya mengunjungi sekitar Timur Tengah, dan saya juga berkunjung ke negara-negara Eropa sekalian. Diposting. Lalu kemudian foto sedang berada di mana ketika menunaikan ibadah haji. Mengurangi khusyuan melaksanakan dalam proses ibadah haji. Itu orang masih dalam proses aku sosial. Kenapa? Karena perbuatannya ingin senantiasa diekspos agar orang lain tahu. Levelnya masih level aku sosial. Yang ketiga, aku ideal. Aku ideal itu adalah orang yang sudah mengetahui jati dirinya. Dia menjadi pribadi-pribadi kapan harus menceritakan dan kapan harus menutup diri. Itu aku ideal. Maka saya selalu mengatakan, statusmu adalah jati dirimu. Statusmu adalah kepribadianmu. Semakin banyak kita mengungkap, memposting status tentang diri kita, keluarga kita, keluhan kita, kegalauan kita, maka akan semakin banyak orang tahu tentang keluarga kita, tentang diri kita. Disitulah orang akan memanfaatkan kepada kita dalam keadaan apa. Maka banyak orang tertipu, maka banyak perempuan-perempuan tertipu karena senantiasa mengadunya kepada sosial media. Dia menjadi aktivis WhatsAppiyah, menjadi aktivis Xkiyah, menjadi aktivis Instagramiyah, menjadi aktivis Facebookiyah. Dia tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia sedang dalam keadaan punya masalah. Yang terbaru di Kendal, ada seorang santriwati dibunuh. Kendal. Hanya gara-gara kenal di media sosial. Berkenalan di media sosial baru beberapa bulan, kemudian si laki-laki ini ngajak jalan-jalan, lantas kemudian ketika jalan-jalan dibawa ke hutan, kemudian diajak berhubungan intim, si perempuannya tidak mau dan dibunuh akhirnya. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kemudian kalau orang dalam proses aku sosial. Kenapa? Aku diri, aku sosial. Kenapa? Dia tidak memasuki kepada proses aku ideal. Kenapa demikian? Karena tidak menggunakan akal pikirannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama tidak berdasarkan kepada data, fakta dan logika. Beragama berdasarkan kepada data dan fakta dan logika, panjenengan tidak akan pernah mudah untuk ditipu orang lain. Musim orang punya kemampuan penggandaan uang, ikut-ikut menggandakan uang. Logika masuk apa tidak? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya pekerjaan ada pekerjaan yang didapatkan dengan tangan sendiri. Tapi ada orang kemudian terjebak kepada orang yang memiliki kemampuan menggandakan uang. Pertanyaannya, kalau dia memiliki kemampuan untuk menggandakan uang, tidak akan diubar kemana-mana. Cukup keluarganya saja. Dan Bank Indonesia pasti tutup. Nggak perlu. Gitu kan? Banyak orang yang kemudian ada orang yang bisa mengatakan bisa tembus ke arwah yang sudah mati. Dengan bahasa makoli. Saya tembus, saya komunikasi dengan Sunan Ampel. Allah mengatakan di dalam datanya, dalil nakli, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi.
Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kalian ilmu kecuali sedikit. Jadi orang yang mengikuti aliran-aliran yang melenceng dari ajaran Islam, makanya saya katakan beragama tidak berdasarkan kepada data, fakta, dan logika yang akhirnya kemudian akan sangat mudah terombang-ambing. Maka ketika panjenengan berada di Muhammadiyah, di dalam muktamar saja motonya memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, menandakan bahwa Muhammadiyah mengajak kepada kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menggunakan akal pikir kita, tapi tidak hanya berhenti di sana, diisi juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri ar-rasih, orang-orang yang menggunakan akalnya di dalam bahasa Al-Quran. Maka oleh karena itu, apa yang kemudian digagas oleh Muhammadiyah dengan moto muktamar memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, Muhammadiyah mengajakkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan kebahagiaan. Pilih mana ibu? Bahagia dulu atau sukses dulu, Bu? Bahagia dulu atau sukses dulu? Sukses dulu atau bahagia dulu? Bahagia dulu atau sukses dulu? Bahagia dulu atau sukses dulu? Oke. Kalau cari mantu itu cari mantu yang apa adanya atau ada apanya? Cari mantu itu mantu yang apa adanya atau ada apanya? Ada apanya. Yang apa adanya atau ada apanya? Ada apanya. Bapak korban kayaknya. Ya. Kalau dulu ibu ketika sebelum menikah dengan suami panjenengan, yang dilihat pertama kali dari wajah suami, yang dilihat pertama kali itu apa? Gantengnya dulu atau hatinya dulu, Bu? Gantengnya dulu, hatinya dulu. Kalau ganteng itu awet atau tidak? Kalau jelek, awet ya. Nah. Tetapi biasanya perempuan melihat laki-laki yang pertama kali dilihat adalah hatinya dulu. Betul Pak ya? Bu, betul? Betul? Betul katanya. Kenapa hati? Karena perempuan suka harta dan properti katanya. Banyak orang yang pertama kali memilih adalah sukses dulu, mendapatkan kebahagiaan di dunia. Maka di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada kebanyakan manusia yang ketika berdoa itu hanya minta urusan dunia saja. Dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang terjadi urusannya dunia dan dunia. Ya. Urusannya dunia. Slogannya hanya berhenti kepada memajukan Indonesia, tidak mencerahkan semesta. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini seisinya telanat kecuali orang yang hidup di dunia ini senantiasa diiringi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ketika Qarun memohon kepada Allah terkait dengan dunia, Allah kabulkan. Qarun berjanji akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan harta. Dan apa yang terjadi? Justru ketika mendapatkan harta yang diinginkan, dia justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan dunia, Syekh Abdul Hamid, ulama besar dari Mesir mengatakan, man i'tamada ala malihi qalla. Siapa yang bersandar kepada hartanya maka akan senantiasa merasa sedikit. Dan bahkan Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan
ada empat tingkatan rezeki. Beliau mengatakan al-malu huwa adna darajatu rizki. Harta itu termasuk derajat yang paling rendah. Harta itu termasuk rezeki yang paling rendah tingkatannya menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi Syekh Abdul Hamid mengatakan siapa yang bersandar kepada hartanya, dia akan senantiasa merasa kurang, merasa sedikit-sedikit. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwa harta itu rezeki yang paling rendah tingkatannya. Kenapa demikian? Setiap orang bisa mencari harta. Gara-gara harta dalam satu keluarga saling bunuh, rebutan warisan. Gara-gara harta rebutan jabatan. Gara-gara harta, gara-gara jabatan ingin mendapatkan harta, lalu kemudian melakukan kebohongan, penipuan agar jadi pemimpin, melakukan pencitraan, melakukan tindakan nepotisme gara-gara ingin mencari harta. Maka tadi Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu seisinya terlaknat kecuali orang yang menghidupi dunia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat Allah itu bertebaran. Bagaimana orang yang hidupnya karena dunia semata-mata, dia menghalalkan segala cara. Panjenengan kenal Sambo? Kenal Sambo? Tahu ya, dia tidak kenal kita ya. Dia sosok yang luar biasa, dihormati, punya ajudan. Tapi apa yang terjadi, menghalalkan segala cara dia membunuh bawahannya. Karena apa? Ingin kedudukan, ingin harta. Maka Allah tampakkan apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka membuat rencana, tapi Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Wa ma qarallah wallahu khairul makirin. Begitulah orang yang orientasinya hanya semata-mata dunia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam memilih pemimpin itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan siapa yang menjadi pemimpin itu baik dan tidak itu bisa dilihat setelah masa jabatannya berakhir. Jika pemimpin itu kemudian di akhir jabatannya selesai, hartanya semakin bertambah dan bertambah, beliau mengatakan sesungguhnya dia adalah seorang pencuri. Ketika hartanya bertambah, ya, berarti bukan pemimpin. Sebab pemimpin dengan penguasa itu beda apa tidak, Ibu? Beda apa tidak? Pemimpin itu mengerjakan sesuatu yang baik-baik saja, sementara penguasa itu melakukan segala sesuatu dengan benar. Apapun pekerjaannya dilakukan dengan benar, itulah penguasa, walaupun bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Yang penting dikerjakan dengan benar. Tapi pemimpin hanya mengerjakan yang baik-baik saja. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak halal, pemimpin akan meninggalkan pekerjaan itu. Orientasinya mengabdi kepada rakyat. Tetapi penguasa mengabdi kepada oligarki, mengabdi kepada kroninya, mengabdi kepada keluarganya dalam rangka untuk memupuk kekayaan bagi kepentingan keluarga dan kroninya. Maka oleh sebab itu, bahwa ketika Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya meminta urusan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa kelak kemudian di akhirat. Orang-orang yang senantiasa orientasinya dunia semata rentan terhadap stres, depresi. Coba di dalam rumah tangga ketika istri banyak tuntutan, stres apa tidak ibu bapaknya, suaminya? Oh, suami saya itu senang kalau saya banyak tuntutan kan begitu. Digesekin ibunya, suaminya oleh ibunya. Pak, tetangga kita baru beli gelang segede pelek mobil, Pak. Padahal jabatannya lebih rendah dari papa. Masa papa tidak bisa membelikan gelang lebih besar dari itu? Ya nggak ada uang mah, ya korupsilah dikit-dikit, insya Allah berkah misalnya begitu.
digesekin suaminya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hukum agama. Artinya apa? Istrinya itu melihat kehidupan kepada level yang lebih tinggi, bukan kepada level yang lebih rendah. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada mereka yang berada di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Dalam hal urusan harta lihat ke bawah. Dalam hal urusan menuntut ilmu dan beribadah lihat ke atas. Dalam hal urusan harta lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya rumah tipe 21 RSSSSSSSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, sekeliling sampah susah selonjoran, sesak sekali. Harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang ngontrak. Orang yang ngontrak harus jauh lebih bersyukur ketimbang tunanetra. Ya, tunawisma bukan tunanetra ya. Tunawisma. Ada orang pakai motor tahun 70-an, harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang pakai sepeda ontel. Mahasiswa pakai motor tahun 70 ke kampus, motornya tidak pernah dinaikin karena merasa segan, usia motor lebih tinggi daripada dirinya, kan begitu. Dituntun aja kan begitu ya, untuk menghormati motornya. Harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang pakai sepeda ontel. Ada orang punya penyakit stroke 2 truk, 3 truk, 4 truk. Harus lebih bersyukur. Alhamdulillah Allah takdirkan punya penyakit kepada saya stroke ketimbang tetangga saya gara-gara penyakit panu meninggal, kan begitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ke bawah dalam hal urusan materi, tapi kalau dalam urusan beribadah dan menuntut ilmu, lihat ke atas. Alhamdulillah, wah luar biasa Bapak ini, sudah sukses, hebat, rajin beribadah. Apa sih rahasianya? Oh, ternyata dia rajin bersedekah. Oh, dia rajin pergi ke taklim-taklim yang diselenggarakan oleh PCM Paraan. Dimanapun ada pengajian dia senantiasa datang. Pantasan wajahnya senantiasa memberikan aura-aura yang positif, tidak aura-aura yang negatif kami itu, apalagi aura kasih misalnya begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid bahwa man i'tamada ala malihi qalla. Yang kedua, man i'tamada ala sultanihi dhalla. Siapa yang bersandar pada kekuasaan akan terhina. Siapa yang bersandar pada kekuasaan, maka dia akan terhina. Ketika kekuasaan itu orientasinya hanya semata-mata karena dunia. Orang mempertahankan kekuasaan, ketika mau berakhir sedih. Dia berusaha untuk memperpanjang jabatannya 3 periode, 4 periode, 5 periode. Dengan cara melakukan abuse power, penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa? Karena dia bersandar kepada kekuasaan. Maka kata Syekh Abdul Hamid, man i'tamada ala sultanihi dhalla. Siapa yang bersandar pada kekuasaan pasti dia akan terhina. Coba panjenengan lihat para pemimpin yang di akhir jabatannya resah gelisah berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, di akhir jabatannya malah kemudian dicemooh rakyatnya, disorain rakyatnya. Kita tahu yang namanya pemimpin dunia Nelson Mandela, pernah dengar? Nelson Mandela sampai sekarang dikenang oleh masyarakat dunia. Kenapa? Karena dia memimpin dengan tulus, bukan mencari fulus. Seperti itu. Jadi kalau orang mengabdi kepada kekuasaan, maka di Muhammadiyah pun begitu. Harus mau ditempatkan dimanapun. Jangan memilih-milih, saya ingin majelis dikdasmen, saya ingin majelis ekonomi. Jangan saya ditempatkan di majelis tabligh karena itu majelis air mata misalnya. Ya, saya dari dulu di majelis tabligh terus, Bu. Ya, di wilayah majelis tabligh, di PDM ketua majelis tabligh Kota Semarang. Di cabang juga, di pleno menangani majelis tabligh, konsisten alhamdulillah. Dimanapun ditempatkan saya siap insya Allah. Bukan permintaan saya ya, tapi pimpinan meminta kepada saya seperti itu. Jangan sampai kemudian sense of belonging kita terlalu tinggi di Muhammadiyah, rasa memiliki yang ke arah negatif. Ketika mau digeser dari majelis dikdasmen tidak mau, mutung kasarung kan begitu. Ya, digeser ke tempat yang lain. Bukan itu, berarti dia mengabdi kepada kekuasaan, orientasinya bukanlah pengabdian tapi fulus.
Bahaya kalau sudah seperti itu. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu dengan berdoa di dalam surah Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekalipun demikian, ada di antara kebanyakan manusia yang berdoa hanya menginginkan dunia saja, ada juga di antara mereka yang berdoa kepada Allah itu meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada seorang suami punya istri dua, berdoa di Mekah Al-Mukarramah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istri keduanya itu iri, namanya Khadijah. Pak, kok istri yang pertama terus yang disebut hasanah, hasanah, hasanah? Kapan saya disebut? Karena bapaknya itu awam terhadap agama, doanya diulangi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah wa qina adzabannar. Jadi kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan elemennya itu ada 4. Elemen yang pertama adalah ma'rifatun nafas, mengenal diri sendiri. Ulama mengatakan man arafa nafsahu fa'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal siapa Tuhannya. Bahwa kita sebagai muslim ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Dan pada prinsipnya fitrah manusia itu dalam keadaan Islam. Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita di alam rahim semua manusia tanpa terkecuali agama apapun pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pertanyaan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia tanpa terkecuali agama apapun orang itu menjawab atas pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Jadi sejatinya manusia itu fitrahnya dalam keadaan Islam ketika dia berada di alam rahim. Maka kalau ada anak kecil meninggal, tidak usah disolatkan, pasti dia masuk surga karena fitrah. Walaupun orang tuanya kafir, ketika belum dewasa anak itu pasti masih surga. Kenapa? Karena dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang menyeleweng dari fitrahnya. Pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Kedua adalah faktor lingkungan pendidikan. Dan ketiga adalah faktor lingkungan pergaulan. Lingkungan keluarga seperti apa? Jika orang tuanya, calon suaminya, calon istrinya soleh dan soleha, dia tidak akan pernah mengenal yang namanya pacaran. Dia tidak akan pernah yang namanya mengenal ikhtilat, berdua-duaan yang bukan mahram. Saya selalu bertanya kepada mahasiswa, apa hukumnya pacaran? Mahasiswa menjawab, jawabannya adalah, gimana hukumnya pacaran? Haram katanya. Haram itu subhat berarti ya, antara halal dan haram. Ya, tidak ada ceritanya pacaran Islami. Ada tidak pacaran Islami? Pak, saya itu pacaran Islami. Gimana pacaran Islami? Ketika saya mau ngapel selalu diawali dengan basmalah bersama-sama. Kalau orang lain ngapelnya malam Minggu, saya malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Supaya malaikat baik sangka kepada saya. Paling mereka mau baca surah Al-Kahfi ya begitu. Kalau orang lain naik motor seperti pohon ransel, rapat sebegitu. Kalau saya naik motor itu ada hijabnya di belakang penghalang pakai triplek kan begitu. Kalau mau gandengan tangan, saya biasanya pakai tongkat gandengan tangan. Orang lain ketika mengakhiri pacaran tidak pernah berdoa, saya selalu mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada ceritanya orang bermaksiat itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sedang bermaksiat, maka sedang hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah dikatakan beriman manakala seseorang itu sedang berzina. Artinya kalau ada orang
skandal, berzina, selingkuh, maka posisinya sedang dalam keadaan tidak beriman. Tidak ada hidung belang datang ke tempat pelacuran melafalkan asma Allah. Ada apa tidak, Pak? Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh pelacur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, akhi? Oh, pakai akhi pula kan. Begini ukhti. Idkharu surur ala wajhi akhik sedekah. Membahagiakan terhadap sesama saudara adalah sedekah katanya. Oh, kalau ini memang ajaran Islam, Islam mengajarkan kepada kita sedikit bicara, banyak bekerja, mari kita tunaikan. Nah, setelah ditunaikan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Gimana ini uangnya? Ditransfer saja di bank muamalah biar berkah gitu. Tidak ada ceritanya orang sedang bermaksiat ingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang sedang bermaksiat pasti sedang dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu sama. Ya, sama. Jadi membangun keluarga, faktor lingkungan keluarga itu penting. Ya. Jadi keluarga yang baik, soleh dan solehah dia hanya mengenal ta'aruf. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, setelah ta'aruf, tafahum, ta'awun baru ta'rabi dan begitu. Maka ketika proses kemudian hamil istrinya, suaminya, istrinya akan senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena bayi yang ada dalam kandungan itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh istri dan suaminya, maka lahirlah putra-putranya yang soleh atau solehah. Kenapa? Karena dalam proses kehamilannya, ibu dan bapaknya senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ketika dilahirkan pun akan diadzankan dari telinga sebelah kanan, diikomahkan dari telinga sebelah kiri. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi bisa diamalkan sebagai fadhailul amal, mengenalkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita kepada putra putri kita. Itulah lingkungan keluarga. Tapi kalau kemudian lingkungan keluarganya adalah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia kemudian punya anak akibat apa itu married after mateng. Bayi tabung, nabung dulu, baru nikah. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Maka berdasarkan penelitian ibu bapak, di setiap 3 jam di Indonesia terjadi yang namanya aborsi. Dan anehnya, justru pemerintah memberikan fasilitas dengan cara memberikan alat-alat kontrasepsi untuk anak-anak remaja. Di utekean begitu. Di mana logika mereka? Mestinya melarang pergaulan bebas, bukan cara memberikan alat-alat kontrasepsi kepada anak-anak remaja agar tidak hamil. Logikanya gimana? Seperti itu. Maka wajar kalau kemudian banyak generasi-generasi putri-putri yang remaja-remaja yang hamil di luar nikah. Akibat apa? Justru difasilitasi kemaksiatan itu. Maka ibu dan bapaknya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungan keluarga ini berdampak. Maka dalam hadis Nabi, madrasatul ula, ibu adalah tempat pertama kali sekolah anak. Itu adalah orang tua. Itu adalah ibunya. Kenapa? Karena anak akan lebih banyak dengan ibunya daripada dengan bapaknya. Ibunya pintar, kalau minta uang diserahkan ke bapaknya. Mah, minta uang, nyoh ke bapakmu. Padahal uangnya sudah diserahkan oleh suaminya kepada ibunya. Ibunya juga bekerja. Kalau dalam konteks ini seorang ibu akan berkata, "Pah, uangmu, uangku. Uangku, uangku." Wah, betul ya? Betul tidak, Pak? Pah, uangmu, uangku. Uangku, uangku. Oke. Jadi kalau sama ibu-ibu nggak pernah kalahan begitu ya. Itu. Yang selanjutnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu faktor lingkungan pendidikan. Coba anak-anak yang sekolah di TK umum dengan di TK Islam beda apa tidak? Beda. Coba, panjenengan pernah mendengarkan lagu Topi Saya Bundar? Gimana bunyinya, Bu? Nah, terus? Bundar, topi saya. Terus? Bukan. Topi saya. Nah, itu di TK Islam dirubah itu. Islam agamaku Islam, kalau bukan Islam bukan agamaku.
maka sekolahkanlah putra-putri panjenengan di TK Aba yang ada di Muhammadiyah. Supaya apa? Dikenalkan siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa kitab sucinya. Tapi kalau panjenengan mensekolahkan putra-putrinya di TK-TK umum, tidak dikenalkan kepada siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa kitab sucinya, dan kelak kemudian akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak orang tua menangisi putra-putrinya manakala putra-putrinya nilai matematika rendah, nilai bahasa Inggris rendah, nilai biologi rendah. Tapi sedikit di antara bapak-bapak dan ibu-ibu menangisi putra-putrinya tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yabghadu kulla 'alimin bidunya wa jahilin bil akhirah." Allah murka kepada orang yang hanya pintar urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Gelarnya profesor, doktor, MBA, MEng, MSc, MHum, MAL, ALM misalnya. Almarhum. Ya, tidak bisa ngaji. Bacaan ta'awuz dan bismillahnya oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca alif lam mim, alama. Oh, Tarsan ya. Alif lam mim ra dibaca almari. Tidak paham terhadap agama itu bahaya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami agama. Maka mengenalkan putra-putrinya untuk mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa kitab sucinya bisa dilakukan oleh panjenengan dengan menyekolahkan putra-putri panjenengan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ada SD Muhammadiyah di sini, ada SMP Muhammadiyah di sini, ada TK Muhammadiyah di sini. Ya, maka itulah tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh Muhammadiyah. Mari kita semuanya sekolahkan putra-putri kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Agar apa? Agar putra-putri kita mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa kitab sucinya. Kan sekarang lagi tren menyekolahkan anak-anaknya itu di sekolah-sekolah Islam. Ada sekolah negeri yang tidak dapatkan murid sekarang itu. Maka Muhammadiyah harus berbenah memberikan yang terbaik di dalam pengelolaan sekolah-sekolah agar anak-anak itu merasa nyaman dan kemudian mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan orang tuanya juga mempercayakan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Orang itu bergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Bu, kalau mau cari mantu itu nggak usah susah-susah, gampang. Caranya gimana? Lihatlah dengan siapa calon mantu panjenengan itu bergaul. Jika calon mantu panjenengan itu bergaul dengan ahlul masjid, ahlul ta'lim, maka tidak akan jauh beda calon mantu panjenengan juga perbuatannya, akhlaknya dengan ahlul masjid, ahlul ta'lim, dan ahlul ibadah. Tapi kalau calon mantu panjenengan itu bergaul dengan ahlul diskotik, wal dugam, wal fitnah, wal gibah, wal jamaah, maka calon mantu panjenengan tidak akan jauh beda seperti ahlu dugem, ahlu diskotik, ahlu maksiat, dan lain sebagainya. Kenapa? Tadi kata Nabi, almar'u atau ar-rijalu ala khalilihi, ya ala dini khalilihi falyandur ahadukum may khalil. Orang itu bergantung kepada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah, oleh karena itu pergaulan itu sangat penting. Saya selalu meminta kepada para mahasiswa ketika setiap saya ngajar, carilah kos-kosan yang dekat dengan masjid. Ataupun kalau Anda bisa ketika tinggal di kampus ini, cari lingkungan yang kemudian Anda tinggal di pesantren. Pasti aman Anda. Kalau tidak di pesantren, carilah kos-kosan yang dekat dengan masjid. Kenapa? Karena lingkungan yang dekat dengan masjid biasanya peduli terhadap kehidupan sosialnya, peduli terhadap kehidupan moralnya.
Tapi kalau lingkungan jauh dari masjid, biasanya lingkungan masyarakatnya tidak peduli terhadap moralitas. Masa bodoh seperti itu. Maka oleh sebab itu ibu bapak, ini lingkungan pergaulan. Panjenengan semuanya ini bergaul dengan orang-orang baik pasti akan menyuruh kepada kebaikan. Bergaul dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan pasti akan menyuruh kepada perbuatan maksiat. Tidak ada ceritanya di dalam tempat yang baik itu menyuruh kemungkaran. Misal di dalam masjid ada imam, lalu kemudian memimpin jamaah sekalian, sebelum kita sholat zuhur berjamaah, supaya sholat kita khusyuk dan fly, di depan kita ada anggur cap orang tua, mari kita konsumsi bersama-sama. Oh, teler, kentir semuanya kan begitu. Tidak mungkin menyuruh kepada kemungkaran. Atau kemudian di tempat maksiat menyuruh kepada kebaikan. Hadirilah dugem bersama Ustadz DJ Raihan misalnya begitu. Laki-laki pakai pakaian putih-putih, perempuan pakai hitam-hitam, bawa sejadah, bawa mukena. Tidak mungkin. DJ kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, before going to the end, let us pray Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah as-salihah al-fatihah. Tidak mungkin itu terjadi di tempat maksiat mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lingkungan pergaulan itu penting ibu bapak. Jadi teman-teman, bapak ibu ini kelak kemudian bergaul dengan orang-orang baik, di yaumul qiyamah akan saling memberikan syafaat. Pak Hud misalnya masuk surga duluan, mencari temannya, mana Pak ini, Pak Kamisun ini, saya demi Allah Pak Kamisun orang soleh ya Allah, saya bersaksi beliau orang soleh. Menyapa terlebih dahulu, memberikan syafaat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya bergaul dengan orang-orang baik, karena ada chemistry-nya. Bergaul dengan orang-orang pintar, insya Allah terbawa pintar. Bergaul dengan orang-orang yang rajin, terbawa rajin. Bergaul dengan orang-orang malas, terbawa malas. Nah, kalau panjenengan punya putra putri, tanya bergaul dengan siapa. Kalau bergaul dengan orang-orang malas, pasti putra putri panjenengan lulus kuliahnya di atas 5 tahun sampai 7 tahun, dan kemudian DO ya. DO itu lulus tanpa hisab kan begitu ya. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang rajin, bergaul dengan orang-orang yang luar biasa pintar, 3,5 tahun sudah lulus dan sudah wisuda. Jadi lingkungan pergaulan itu penting dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu ma'rifatun nafas itu penting untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan bisa diraih kalau kita belum mengenal siapa dirinya. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa kebahagiaan elemen yang kedua adalah ma'rifatullah. Dengan cara apa? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, akibat dari mengenal diri kita itu siapa, maka akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat satu-satunya bergantung di dalam hidup kita. Meminta kepada Allah, bukan meminta kepada makhluk. Setiap kita sholat, kita bacakan surah Al-Fatihah, ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta. Maka oleh sebab itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Islam berkemajuan adalah Islam yang di dalamnya senantiasa berdasarkan surah Fatir ayat 32, mereka-mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, dan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan ingin bertemu dengan Allah, ibu bapak? Ingin berjumpa dengan Allah? Ingin atau tidak? Pertanyaannya, apakah perjumpaan kita dengan Allah itu harus melalui kematian atau tidak? Harus melalui kematian apa tidak? Harus melalui kematian apa tidak? Perjumpaan kita dengan Allah tidak harus melalui kematian, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi, "Wa man kana yuridu liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan."
Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka beramal soleh. Datang ke pengajian amal soleh apa tidak? Amal soleh, media untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantu tetangga yang sedang membutuhkan, amal soleh bukan? Media untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah di lazismu itu bagian dari media untuk berjumpa dengan Allah apa bukan? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekolahkan putra-putrinya di Muhammadiyah itu bagian dari amal soleh atau bukan? Bagian dari amal soleh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat amal soleh itu ada 3. Pertama, iman. Berangkat dari keimanan. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Kahfi Allah katakan tidak hanya berhenti wa man kana yuridu liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, diikuti dengan ayat berikutnya wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kalau orang menyekutukan Allah dengan sesuatu berarti dia ibadahnya tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menyekutukan. Amalan kita baik, rajin sedekah, rajin sholat 5 waktu di masjid, rajin menyumbang, sholat duha tidak pernah ditinggalkan, puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan, Ayyamul Bid tidak pernah ditinggalkan. Tapi menyekutukan Allah dengan percaya kepada praktek-praktek perdukunan dan ramalan. Nabi mengatakan man ataka hinan au arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada peramal, kepada dukun lantas membenarkan apa yang disampaikan oleh keduanya, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholatnya di hadis lain tidak akan diterima selama 40 hari. Maka di dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan la in asyrakta la yahbitanna amaluka la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah maka amalanmu akan akan terhapus dan kamu termasuk orang yang merugi. Ikhlas seperti itu, ciri amal soleh itu seperti itu. Yang ketiga ciri amal soleh adalah ittiba, mengikuti apa yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Dalam ibadah dan akidah tidak boleh melakukan inovasi. Oh, saya mau melakukan inovasi dalam ibadah begitu, tidak boleh. Man amila amalan walaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang aku tidak pernah mengerjakannya, maka amalannya terputus. Harus ittiba. Tidak boleh melakukan inovasi di dalam ibadah. Tidak boleh melakukan inovasi dalam akidah. Inovasi itu dalam hal muamalah yang melahirkan peradaban. Sebagaimana Muhammadiyah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Itulah inovasi di dalam memajukan Indonesia melalui pendidikan, melalui kedokteran, kesehatan dan sebagainya. Itu inovasi namanya seperti itu. Maka ma'rifatullah itu penting. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa menjadikan dan bersandar kepada manusia. Maka Syekh Abdul Hamid mengatakan man i'tamada 'alan nas, ya, siapa yang bersandar kepada manusia malla, pasti dia akan letih. Letih, Bu, bersandar kepada manusia, bergantung kepada manusia itu letih. Letih. Coba jenengan janjian dengan seseorang, kemudian janji datang jam 7, tiba-tiba dia janji jam 9. Capek apa tidak, Bu? Capek. Bergantung kepada manusia itu capek, Pak. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasrahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan memberikan ijabah doa-doa yang kamu panjatkan. Dan Allah akan menjawab doa-doa yang kita panjatkan itu berdasarkan kepada kebutuhan, bukan berdasarkan kepada keinginan. Kebutuhan dengan keinginan beda apa boten? Seorang istri belanja berdasarkan keinginan dengan berdasarkan kebutuhan beda apa tidak, Bapak?
Kalau berdasarkan keinginan nafsu atau bukan? Kalau berdasarkan kebutuhan nafsu atau bukan? Bukan. Nah, bisa dicek Pak ya, apakah istrinya belanja berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Terutama ketika Ramadan dan Idul Fitri. Nah, biasanya semuanya dibeli kan begitu ya. Nah, kalau berdasarkan keinginan tapi tidak dimakan, berarti dia belanja bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan nafsu, yaitu keinginan. Sama. Kita meminta kepada Allah dari A sampai Z, tetapi Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Maka Allah memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan. Lalu Allah mengatakan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kita ini jelek, belum tentu menurut Allah itu jelek. Boleh jadi menurut kita ini baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Jadi suatu ketika kejadian kepada diri kita, kita menginginkan A, tetapi yang terjadi B, maka itu adalah hasil keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Islam tidak boleh berkata seandainya. Fa inna lau miftahu syaitan. Karena perkataan seandainya itu kunci menuju syaitan. Panjenengan kehilangan laptop, lantas berkata, seandainya laptop itu saya masukkan ke dalam tas, dan tas itu saya masukkan ke dalam bagasi itu saya kunci rapat-rapat. Oh, seandainya. Disitulah setan akan memasuki, ngelamun. Maka jangan berkata seandainya, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Itulah diatur di dalam Islam. Maka pentingnya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kita akan menjadi hamba yang baik kalau kita tidak mengenal diri kita, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sampai jam berapa ini? Sampun? Saya kuat insya Allah sampai jam 3 ya. Jam berapa ini? Oke, sampai jam berapa Pak? Sampun? Kayaknya baru 1 jam ya. Baik, sedikit lagi Pak ya, saya sampaikan. Ketiga, ma'rifatud dunya. Nah, ini baru pembukaan sebetulnya yang saya sampaikan itu ya. Tadi ma'rifatun nas, yang kedua ma'rifatullah, yang ketiga adalah ma'rifatud dunya, mengenal dunia. Orang yang mengenal dunia itu bagi orang beriman, dia jadikan dunia itu sebagai majro'ah, ladang untuk menuju akhirat. Panjenengan tahu negara Swiss? Swiss tahu? Bukan toko kue Swiss ya. Swiss itu negara yang paling sejahtera. GDP-nya, Gross Development Product-nya itu paling tinggi di negara-negara Eropa. Tetapi apa yang terjadi? Angka bunuh diri di negara Swiss itu paling tinggi di antara negara-negara Eropa. Artinya apa? Bahwa kesejahteraan yang dimiliki dan sudah diberikan oleh negara kepada rakyatnya belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Maka cowok ganteng belum tentu mendatangkan kebahagiaan, betul Bu? Ya, cowok kaya belum tentu mendatangkan kebahagiaan, betul Bu? Apalagi yang jelek dan miskin kan begitu. Jadi kebahagiaan kalau hanya semata-mata harta yang didapat, ternyata negara Swiss tidak bahagia. Banyak di antara rakyatnya yang bunuh diri. Saking stresnya itu pemerintah, banyak rakyatnya yang bunuh diri, akhirnya difasilitasi untuk bunuh diri oleh negara. Jadi ada fasilitas untuk bunuh diri, negara menyiapkan rakyatnya untuk bunuh diri. Tuh, seperti itu. Itulah kalau orientasinya hanya dunia semata, maka dunia itu harus diketahui, dikenal oleh kita, bukan segala-galanya, tetapi itu sebagai ladang untuk menuju akhirat. Ya, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang untuk menuju akhirat. Bagi orang-orang beriman, dunia ini sebagai kehidupan yang dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia yakin kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada
kehidupan dunia, dan dia jadikan dunia ini sebagai ladang untuk memupuk amal. Maka dia memberikan yang terbaik selama dia hidup di dunia. Jadi orang-orang yang senantiasa orientasinya dunia berarti dia belum mengenal dunia. Orang yang belum mengenal dunia, dia terlena dengan dunia. Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Ada sebahagian manusia itu yang perkataannya itu memukau kalau berbicara terkait dunia. Membuat orang terlena kalau berbicara terkait dunia. Surah Al-Baqarah itu ayat 206 atau 207 ya. Sekitar 205. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi. Lalu Allah tampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam. Padahal sesungguhnya dia penentang yang amat keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara dunia itu luar biasa memukau, menipu, membuat orang lain terlena dengan kehidupan dunia, ya. Sehingga kemudian akibat terlena dengan kehidupan dunia, ya, lantas kemudian dia berusaha untuk menghimpun kekayaan, kemudian untuk memupuk kekayaan selama dia di dunia, dan akhirnya dilakukan dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara. Maka sejatinya dunia bagi orang tersebut menjadi budak di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ma'rifatul akhirah. Mengenal akhirat adalah kunci kebahagiaan. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia beramal dan amalannya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang tersebut. Dan barang siapa yang menjalankan kehidupannya orientasinya hanya semata-mata karena dunia saja, Allah akan memberikan yang terjelek bagi orang tersebut. Itulah kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Maka oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya dengan orang yang mencari kehidupan dunia, hasilnya akan berbeda. Orang yang berada di Muhammadiyah yang orientasinya hanya sekedar mencari-cari keuntungan, dengan orang yang ada di Muhammadiyah dia hanya karena mencari ridho Allah, ingin membesarkan Muhammadiyah, tentu juga akan beda hasilnya. Di Muhammadiyah karena memang pengabdian, ingin mencari keridhaan Allah, tidak akan ada mutung-mutungan hanya gara-gara beda pendapat. Tapi orientasinya karena ingin keuntungan, maka begitu beda pendapat yang mengakibatkan beda pendapatan, akan terjadi mutung kasarung, dan kemudian sampai keluar dari Muhammadiyah dan menyerahkan MBM-nya. Berarti selama ini dia tidak ikhlas berada di dalam Muhammadiyah. Demikian yang bisa disampaikan ibu bapak semuanya. Sebetulnya saya ingin berbicara lama, tapi karena waktu sudah dibatasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki halalan thayyibah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Jika ada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesehatan dengan kesehatan selama-lamanya. Jika sudah sehat, semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enteng jodoh bagi yang belum punya calon jodoh, enteng jodoh bagi mereka yang belum punya calon jodoh, bagi yang sudah punya jodoh cukup satu saja. Demikian yang bisa disampaikan. Kekurangan hanya dari saya sendiri, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam wa ma yasrun, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.